Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'di فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah adalah pahala yang baik. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran atau yang bisa kita pedomani di sini, minimal ya, kalau kita berbuat baik pasti akan dibalas ini ya. Dan ketika kita berbuat baik, itu sebenarnya ya, kamu itu adalah sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Jadi sebenarnya kita semua itu adalah saudara, begitu ya. Yang harus ya selayaknya saudara, berarti ya harus tolong menolong begitu. Dan yang perlu digarisbawahi juga, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu. Jadi tetap ada bedanya ya, yang berbuat baik dan yang bengong saja. Yang tidak ngapa-ngapain, sama-sama waktunya 24 jam, tapi tidak berbuat kebaikan apapun, ya waktunya akan habis, ya berarti tidak akan dibalas. Memang tidak ada dosa kalau dia tidak ngapa-ngapain gitu ya, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala. Sangat rugi ya berarti ya. Tidak ngapa-ngapain aja rugi, apalagi kalau mungkin menggunjing, mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang sia-sia ya akan semakin rugi lagi begitu ya. Dan kita tahu kalau merugikan diri sendiri itu berarti juga termasuk zalim pada diri sendiri, karena waktunya habis tapi dia tidak mendapatkan apapun gitu. Itu ya, jangan sampai ya. Tipsnya kemarin agar kita selamat ya berarti jangan zalim, jangan pernah merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nih ya, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban pada diri kita ya. Ketika kita itu tidak memberikan manfaat, bahkan ke diri kita tidak memberikan manfaat, apalagi ke orang lain, ya berarti kita zalim gitu. Oke, kita lanjut di ayat 196. La yughranna
yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Ya, gerakan orang-orang kafir itu apa ya? Namanya kafir berarti dia ini berbuat yang merugikan orang lain. Satu ya, mungkin ya. Kemudian selain itu dia ya namanya kafir berarti di sana memperdayakan kita gitu ya. Gerakan mereka itu memperdayakan orang-orang beriman agar tidak beriman gitu, agar murtad dan seterusnya gitu. Jangan sampai terpedaya seperti itu. Dan kita tahu jenis-jenis syirik ya, meskipun kita anggap tidak menyekutukan Allah, tetapi misalnya hal-hal kecil, ketika azan kita tidak bersegera sholat, ya itu berarti sama saja dengan menduakan ya, berarti tidak menomorsatukan Allah, kurang lebih seperti itu. Ketika kita mampu gitu ya, ketika kita mampu bersegera sholat tapi kita tidak bersegera sholat, ya ini pelajaran untuk kita, pedoman untuk kita, jangan sampai seperti itu akan rugi. Baik, kita lanjutkan. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi kalau mengikuti orang kafir yang tadi itu, yang menyia-nyiakan waktunya, yang tidak berbuat kebaikan, justru mengajak orang lain untuk berbuat yang tidak baik, untuk tidak meyakini Allah atau murtad, ya nanti balasannya adalah neraka jahanam. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ini ya, penguat kita manakala kita selalu bertakwa. Apa definisi takwa kemarin? Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, serta menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya, yang ayat-ayat sebelumnya tadi ya, yang berarti kita tidak merugikan diri sendiri maupun tidak merugikan orang lain, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban tadi ya atas diri kita. Ketika kita tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, apalagi ke orang lain, ya berarti itu termasuk zalim. Jangan sampai seperti itu. Nah, ketika kita bertakwa, yakin bahwa orang yang bertakwa ini akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, kalau tidak bertakwa ya tidak akan pernah. Ya tadi itu, tidak bertakwa berarti tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Dia hanya bengong, waktunya sia-sia, ya berarti tidak akan mendapatkan surga. Justru mungkin dia mengikuti kemalasan-kemalasan, bisikan-bisikan dari orang kafir itu ya, yang ya tidak ada manfaatnya begitu. Yang kalau misalnya mengikuti orang kafir tadi itu, balasannya adalah neraka jahanam. Tinggal kita ya, pilihan kita. Kalau kita ingin selamat ya takwa, jangan kafir gitu. Oke, kita lanjutkan di ayat 199. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah
la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Nih di bagian terakhir ini ya, kalau misalnya kita bukan ahli kitab, kita tidak menjual kebenaran begitu, tapi ini bagian yang terakhir, sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Nih ketika kita berbuat baik ya akan segera dibalas gitu ya, dan sebaliknya kalau berbuat jahat atau tidak berbuat apa-apa ya begitu deh, akan dicuekin juga gitu ya sama Allah. Kurang lebih begitu ayat terakhir dari halaman 76, dan ini adalah ayat terakhir dari Quran surat Ali Imran ya. Ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nih ya, jadi ketika kita berbuat baik kemudian tidak disambut dengan baik juga misalnya begitu ya, tetap bersabar aja, kuatkan kesabaranmu gitu ya. Tetap bertakwa kepada Allah, tetap menjalankan perintah Allah, dan tetap menjauhi larangan Allah, karena ya tugas kita hanya berusaha begitu ya, tugas kita hanya memberitahu. Ketika tidak dilakukan oleh orang lain itu atau dia tidak menjalankan, ya berarti belum mendapat hidayah dari Allah, karena yang berhak, yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Tugas kita hanya berusaha. Nah ini mungkin yang berat ya. Kadang-kadang ketika kita memberitahukan kebaikan kepada orang lain, berharap orang lain untuk menjalankan kebaikan itu, lantas kecewa gitu ya, ketika orang lain itu, bahkan keluarga kita, mungkin anak kita gitu ya, tidak menjalankan itu, lantas kita kecewa. Ya namanya juga manusia ya, inginnya kita menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita, tapi ya kembali dia mau berubah atau tidak ya kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa selalu memberitahukan yang baik itu ya, namanya juga manusia ya, kadang kita sedih gitu ya, atau sabarnya itu berkurang gitu. Tapi dengan ayat ini menguatkan kita untuk terus bersabar begitu ya. Pokoknya lillah, berbuat baik itu lillah, ngasih tahu juga lillah. Dan kita juga harus senantiasa bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, di mana sabar ini merupakan bagian dari perintah Allah gitu. Ketika kita tidak sabar ya berarti tidak bertakwa kan, tidak menjalankan perintah Allah. Itu ya sedikit agak redam gitu ya kekecewaan kita mungkin dengan begitu. Dan ya harusnya tetap lillah. Ketika kita lillah ya nggak akan ada rasa sedih ya, semua dikembalikan kepada Allah, terus berusaha, terus berdoa, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Kurang lebih itu ya yang bisa kita pedomani hari ini dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.